Jangan emosional, jangan cepat marah. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena dan mereka korban pada ini semua. Tapi niat presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini. Dan untuk mengatasi ini, dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah PHK dan di mana-mana. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan. Tapi memang buruh itu korban. Jadi kita memahami ini. Ya kan, jadi ini kadang-kadang suatu dilema, ya kan, katakanlah buah si malakama. Semua terkena. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu, dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba. Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu. Ada penyederhanaan perizinan tanah, ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan, nah ini, kemudahan dan pelindungan UMKM. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi, dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. 80%. Kita tidak bisa 100%. Namanya politik negara. Kadang-kadang kita harus mengerti, kita butuh investasi dari mana-mana, dan kita harus tahu di zaman sekarang, di era global ini, perusahaan itu gampang dia pindah. Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja pabriknya. Sudah diasuransi kok. Mana dia mungkin untung. Pabriknya aja disuruh bakar atau suruh apa, dia pindah. Modalnya pindah, transfer pakai digital, modalnya sudah pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh. Jadi sekarang ini, saya tahu ini buah si malakama, dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi dunia ini sudah semakin kecil, modal itu cepat pindah. Nah ini yang harus disadari oleh teman-teman kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Nah kalau nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir ini. Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo. Bawa ini jalan, bawa demo. Masa bakar milik rakyat? Masih banyak cara. Ada judicial review ke MK, ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha. Ya kan, ini kan tidak bijak ya. Jadi itu himbauan saya kepada, masa menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo. Saya lihat banyak nggak pakai masker. Kalau pakai masker pun kan nanti bersentuhan dan kawannya terlalu dekat. Ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi COVID. Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan. Kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau pelaksanaan tidak baik ya, bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi.